Kalian berdua ini bukan bintang tamu, Mas. Tapi Korban. Ketiga itu selain keselamatan diri kita sendiri, betul. keselamatan sampean atau orang lain, dan juga keselamatan alat kita itu harus benar-benar kita jaga gitu loh. Dalam setiap pekerjaan kita gitu kan. Kalau misal unit operasi itu mas, posisi di powerhouse itu sangat-sangat berisik sekali. Ada kondisi-kondisinya di situ. Iya, kita meminimalisirnya dengan cara pakai air plug itu tadi mas. Jadi gimana mas rasanya pernah dapat juara satu terlibat Wah. dan dapat juara satu itu mas Maruf rasanya? Sombong ke semua unit. Sombong, jumawa ya. Jumawa. Papri, maaf Papri. Papri, mohon maaf Papri. Kepo, ketiga podcast. Safety itu wajib, keselamatan itu pasti. Hai, kembali lagi. Weh, kita berjumpa lagi, weh. Part 2, bro. Part 2. Episode 2. Ternyata dari episode 1 itu viewersnya berapa kemarin? 50 juta ya? 50 juta. Yang report berapa? 100 juta. Report 100 juta. Oke, kembali lagi dengan saya Gary. Dan saya Danis. Di sini kita ada 2 bintang tamu baru. 2 bintang tamu baru sekarang Mas Danis. 2 bintang tamu kondang. Kondang. Ini kalau di lingkungan ternyata siapa sih yang nggak tahu dua beliau lagi nih ya? Semua bintang tamu kita tuh adalah orang-orang kondang di unit. Tuh, oke ya. Diperkenalkan Mas Gary. Diperkenalkan dulu. Oke, bintang tamu pertama, orang yang sangat aktif dalam yang semua kegiatan terkait K3 Mas Danis. Oke. Orangnya pemain rescue kemarin. Luar biasa. Sempat ikut mewakili juara 2 Cirata loh. Juara 2, juara 1. Juara 1 lagi, juara 1 di Fire Rescue di Python. Wah. Terus juara 2 ketika RTB. Berarti secara pengetahuan tidak diragukan lagi. Iya, diragukan lagi harusnya. Kita sambut Mas Sohibul Ma'ruf di sini. Sohibul Ma'ruf. Ini dari operator. Dari operator Regu Regu A. Oke, baik. Bintang tamu satunya Mas Danis. Bintang tamu kita kedua ini adalah orang yang paling taat APD juga. Taat APD. Dan orangnya tuh sabar. Sabar. Sabar, karena fans MU dia. Wah, habis kalah. Sabar ya, penuh kesabaran dia. Betul. Oke, langsung saja Mas Hendra Laksono. Mas Hendra Laksono. Beliau ini sekarang officer Rendal Mas. Rendal. Anu Mas, boleh ini Mas. Apa? Kayaknya kalian berdua ini bukan bintang tamu Mas. Tapi Korban. karena kita sistem bintang tamunya tuh biasanya kalau orang bersurat Mas Gary. Betul. Kita sistem penculikan. Diculik. Mungkin kita langsung coba tanya-tanya ya, menggali dari para expert ini terkait K3 itu seperti apa. Oke, gitu ya. sebelum kita sangat-sangat dalam terkait K3 dulu. Siap. Mas Ma'ruf sama Mas Hendra. Enggak usah tegang Mas. Ini bukan ujian. Ini bagus tegang. Nggak bisa senyum, nggak bisa senyum. Mas Ma'ruf, Mas. Santai, ini bukan Santai, Mas. bukan sertifikasi ya. Keluar dari sini tuh bukan lulus nggak Lulus lulus. atau nggak lulus, betul. Tenang, nggak ada lulus nggak lulus ya. Aman. Papri, mohon maaf Papri, maafkan kami Papri kalau ada salah-salah kata Papri. Nanti penilaian dari kemampuan di sini Pak Pri. Oke, Mas Ma'ruf sama Mas Hendra, saya mau tanya nih. Aduh. Apa sih antusias Mas ini terkait bulan K3 nih? Sekarang kan lagi bulan K3 nih dari bulan Januari sampai Februari. Apa sih antusias atau ada euforia apa sih yang dirasakan di selama bulan Yang ditunggu, K3? Yang selama ditunggu bulan betul. K3-nya apa? Ya. Mungkin dari Mas Hendro dulu Mas ya. Hendro dulu kayaknya. Ya, jadi gini Mas. Ya, Mas Ma'ruf. Ya, iya. Mas Ma'ruf, ini ahlinya Mas. Mas Hendro dulu. Ini artinya. Mas Hendro dulu, ayo Mas Hendro dulu. Ini ahlinya Mas. Oh, Kenapa Mas Hendra pakai bahasa kalbu yang mengartikan Mas Iya. Ma'ruf. Oh, Oke, ngerti. Jadi kalau pepatah Thailandnya itu Haulan Hap. Lucu banget. Haulan Hap, ini hai. Oke, artinya Mas Ma'ruf. Mas Ma'ruf ahlinya. Artinya apa Mas Hendro? Artinya oke. Masih tegang. Masih tegang banget. Masih tegang banget Mas Coba Ma'ruf. gimana Mas Ma'ruf? Dari Mas Iya. Ma'ruf dulu ya, terkait bulan K3 ini seperti apa? Jadi kalau menurutku pribadi untuk bulan K3 ya Mas ya, Hmm. yang bisa dibilang ini kan acara setiap tahun nih Mas ya. Yang Iya. paling saya tunggu itu tuh fire rescue-nya Mas. Fire rescue-nya ya. Ya, Wah. soalnya apa? Bisa dibilang gengsi. Oh, Gengsinya gengsi unit-unit Betul. Nusantara Power di situ. Jadi kalau misal nanti kita
pada saat melakukan acara-acara di luar pasti yang dibahas itu nomor satu Fire rescue-nya ya. Iya. Oke. Jadi gimana Mas rasanya pernah dapat juara satu terlibat Wah. dan dapat juara satu itu Mas Maruf rasanya? Sombong ke semua juga. Sombong. Jumawa ya. Jumawa. Luar biasa. Dibuktikan dengan apa namanya posisi atau anggota tim versi Cirata ini kan tiap tahunnya bisa dibilang nggak seberapa gede-gede ya badannya. Oh, iya. Badannya nggak Oh, seberapa gede-gede. awalnya Jadi kita diremehkan. membuktikan itu Mas, membuktikan Iya, bahwa betul. kita tuh bisa dengan posisi postur seperti ini ya. Nah. Pada waktu itu tahunnya sama kapten kita nih. Kaptennya juga. Oh, Siapa kapten? orang dalam 2023 kita Gila. bisa. Jadi saya juara juara kelas satu. itu. Oke, aplaus ya Cirata. Berarti gini. No, saya Oke. isi mas biarkan mas gerak terus mas. Ini gerak terus loh. Gerak terus ya. Kalau mutilasi halal tak mutilasi. Jadi kalau dari Mas Maruf tuh Mas Geri ya, jadi memang ketika bulan ketiga tuh yang dinanti oleh Mas Maruf adalah partisipasi dalam kegiatan terutama khususnya lomba Fire rescue. rescue-nya. Iya. Ajang bergengsi ya, Iya, ajang bergengsi. Lombanya. Iya. Tuh, kalau dari Mas Indro sendiri gimana terkait bulan ketiga? Kalau dari saya mas ya, ini kan biasanya kalau bulan ketiga itu banyak kegiatan kita. Iya. Kayak apa yang besok itu namanya apa? Combat challenge. Combat challenge. Iya. Terus Wah, ada itu lagi seru juga tuh Mas. apa yang kayak kata Mas Farod tadi ya lomba self Iya. rescue segala macam ya. Yang kalau menurut saya itu cuman hierarki dari apa ya, dari keseluruhan ketiga, implementasi betul. ketiga yang ada di unit kita kan gitu. Iya, ya. betul. Jadi kayak combat challenge tuh kesiapan dari setiap Betul. personil kita kan ya, Betul. terkait kondisi Darurat. darurat gitu kan ya, sama kayak fire rescue itu kan tim kan, lebih ke tim Betul. kan. Terus ada lagi sampean itu fit tubuh kemarin ada ya. Ada. Sama kan hierarki dari K3 kan salah satunya kesehatan Mas ya, gitu ya, Oh. benar ya. Nah, Sama inovasi. inovasi. Ide kreatif. Rendang oh ngirim loh. Rendang oh, ngirim. wah. Rendang oh ngirim. Apresiasi. Pabrik. Pabrik. Rendang oh ngirim loh. Iya. Dulu kalau Mas Ma'ruf ini sombong banget ya. Terlalu jumawa. Juara dua. Juara satu pernah. Juara satu satu saya. saya. Juara satu sama dua. Iya, saya Bayangin. dua kali juara satu dulu. Wow. Siap juga. Siap. Dulu, waktu saya masih kecil. Masih kecil. Sekarang sudah besar. Juara apa itu? Waktu itu kita juara waktu masih pisah ya sama BPWC dulu. Kita pernah juara di Damkar Mas. Masih berarti pisah. pas fire, pas fire-nya ya, pas fire ya. Pas fire-nya itu kebetulan Oke. juara waktu kaptennya masih Mas Sofian tuh 2 tahun berturut-turut ketika juara itu. Oke. Snipernya ini rafatarnya Kota Bali Padalarang Mas. Siapa itu? Mas Paik. Mas Faik. Sultan Kota Bali Mas. Wow, berarti kayaknya gini kita dapat nih. Next selanjutnya kita undang Mas Faik kayaknya. Boleh. Kan biar Untuk konfirmasi cerita. Iya, benar. Sama kapten rescue-nya Mas. Siapa? Mas Bawika. Wah, cocok. Bawika. Duo itu. Itu termasuk kisah mitologi Cirata. ya? Kisah mitologi Cirata. Ya, jadi gitu Mas, kalau dari saya sih bulan K3 apapun itu acaranya yang penting hierarkinya itu adalah keimplementasiannya dari Implementasian. K3 itu sendiri di unit kita. Oke. Gitu loh. Tujuannya gitu ya. Benar-benar. Tapi ngomong Siap. tentang implementasi Mas, saya pengen tanya deh ke Mas Hendra. Kayaknya Yeah. Mas Hendra yang sudah kelihatan senior banget ya. Soalnya Oh, ngomong senior. juara kita nggak tahu nih, bukan zaman Betul, kita kayaknya. betul. Sudah senior. Mungkin juga udah banyak yang pensiun timnya dulu. Dia kayaknya Udah begitu ya. ya. Udah pada Siap. sakit encok semua. Yang saya tanyain Mas, apa sih itu K3 sih Mas menurut Mas Hendra? K3 ya. Iya. K3 itu adalah suatu hal yang paling utama dalam apapun pekerjaan kita ya Mas. Mau kita yang di administrasi terutamanya apalagi yang di lapangan ya. Karena K3 itu selain keselamatan diri kita sendiri, Betul. keselamatan sampean atau orang lain, dan juga keselamatan alat kita itu harus benar-benar kita jaga gitu loh. Dalam setiap pekerjaan kita gitu kan ya. Kayak misal kalau apalagi kalau yang di lapangan terutamanya ya, mereka yang selalu bersinggungan dengan barang-barang keras dan barang-barang halus. Ya. Barang halus ya. Ini loh Mas. Rising Kenapa kali berapa ini? Masih bisa. nggak bisa diem loh. Oke. Telepon Mas, telepon. Mas.
Waduh, pas ini lagi podcast masa gak di saya. Aduh. Sorry. Pak Pri, maaf Pak Pri. Sorry. Pak Pri, mohon maaf Pak Pri. Jadi gitu ya Mas ya. Ya, Ternyata kalau saya itu. ketiga itu nggak hanya tentang kita tapi keluarga dan Semua lingkungan ya. kita. That's Semua. right, that's right, Oke. that's right, absolutely. Nah, ini bicara implementasi, apalagi kalau kita boleh tahu Mas Ma'ruf nih kan kerja core of the core-nya dari pembangkitan, Betul, operasi ya, betul. operasi Contoh, core Mas. of the Betul. core-nya di pembangkit. Nah, dari sisi Mas Ma'ruf sendiri terkait dengan K3 ya, K3 kan kita bekerja kan kalau di ops pasti harus sesuai dengan instruksi kerja, betul. Betul kan? Instruksi hubungannya dengan pengembangan teknologi atau pengembangan fasilitas yang ada. Itu kalau di teman-teman operasi sendiri, apakah yang dilakukan ketika ada perkembangan teknologi yang akan masuk ke area pembangkit misalnya, apakah itu dilakukan seperti apa terkait dengan IK operasi, terkait K3-nya, karena pasti inputannya dari teman-teman operator juga kan. Bagaimana itu Mas Ma'ruf? Ya kalau saya pribadi sih ini Mas, untuk sekarang ya teknologi kan udah berkembang juga ya. Yang dulunya full yang di PH itu analog semua. Sekarang kita Betul. udah pada digital semua. Oh, Mas. sudah digital Udah ya? yang touchscreen, terus habis itu paperless sudah HP dari form patrol yang awalnya Digital kertas ya. ya, form patrol tuh menggunakan kertas, sekarang udah tersistem semua lah. Jadi udah tinggal pakai HP aja. Terus kita melakukan kayak misal recording data itu tinggal kita masukin aja seperti itu sih. Memudahkan teman-teman Memudahkan, dengan betul. digitalisasi itu ya. Wah, betul berarti. Prinsip inovasi kan itu Mas ya, memudahkan Ya. kita untuk bekerja dan ya, prinsip inovasi itu. Betul. Jadi mempermudah tapi juga tidak mengesampingkan Betul. faktor keselamatan dari Betul, Mas. petugas yang ada di Petugas. lapangan juga ya. Wah, berarti sangat kompleks sekali ya ceritanya. Kompleks sekali. Kompleksnya dalam bidang operasi itu juga kita tidak buta terkait digitalisasi. Betul, Mas. Kita tidak buta terkait kepedulian kita terhadap Betul, keselamatan betul. kerja kita. Betul, Tapi betul. ya teman-teman, bagusnya teman-teman operator dari bidang administrasi rendal dan pelaku di lapangan itu juga sangat-sangat mengimplementasikan K3. Betul, Bagus betul. sekali. Sebenarnya ini, tapi untuk di lingkungan kerja, ini kan dua tempat yang berbeda Mas. Dari sebenarnya Ya, kalau yang mungkin dijelaskan dulu Nah. tempat kerjanya ini bedanya gimana Mas? gini, untuk kayak teman administrasi Ya, vendor betul. kan pasti bekerja di ruang gedung gitu ya. Ya. Duduk gitu. Nah, tapi untuk Mas Ma'ruf kan di lapangan yang langsung berhubungan langsung dengan Jadi peralatan di Jakarta seperti itu ya. dua area yang berbeda ya Mas Geri ya. Iya. Area Sidoar di Betul, Mas. kantor, Mm-mm. itu teman-teman yang belum tahu ya, yang Mas Ma'ruf ini ada di Polhos. Iya. Itu mungkin sekitar 4 kiloan ya 4 kilo. lokasinya ya. 3 sampai 4 kiloan. 3 sampai 4 Yang saya kilo. tanyakan resiko di tempat dua ini adakah? Sebenarnya kalau ketika ada apa yang harus dilakukan, seperti ada misalnya temuan apa harus apa yang dilakukan, pernah kejadian seperti itu nggak sih Mas? Bisa diceritakan nggak? Pak Pri. Bukan apa-apa Mas, takut salah ngomong. Mohon maaf Pak Pri. Jadi karena saya di Rendalo baru ya Mas, ya, baru 6 bulanan lah ya. Ya. Paling kalau di admin itu resiko paling besarnya itu gerakan yang monoton Mas, maksudnya duduk lama terus kayak apa ya, kena terpapar AC gitu loh, Mas. Iya, betul. Jadi kalau kita di ruangan paling ya karena gerakan kita monoton begitu-begitu aja ya paling biasanya kalau kami ya kayak setiap 2 jam atau 3 jam sekali ya pura-pura ngambil air. Pura-pura ngambil air. Pura-pura. Ini Mas Geri, ini kayaknya kode teman-teman ini lagi haus. Iya, Iya. ada gelas ada. Oke. Tadi ini ada gelas. Mantap. Kita kenal asli ngobrol jadi lupa kalau haus. Kita panggil. Kita panggilkan. Ini Mbak Miftah. Miftah. Air putih. Air putih. Mbak Miftah. Anu ya, otomatis. Biasanya itu kalau Otomatis dipanggil ini, Mas. buat ngambil air ini suka marah-marah. Suka marah-marah. Suka marah-marah. Mbak Miftah ambil air. Airnya mana? Mbak Miftah ambil air dulu. Ambil air. Haus Mbak Miftah. Aduh. Itu lagi. Dituangin dong.
Kayaknya nggak asing kalau ini nuang kayak gini nih. Oh kan, bener kan? Marah-marah pasti saya. Anu Mas ya, kalau di podcastnya Pras itu ada Yanti. Mbak Yanti ya Pak. Mbak Yanti. Yanto. Dan kita Pilai. Mas Hendro ini selalu update kalau Gini. kinerja penuangnya kurang nih kita ganti. Salah ada, salah aja. SLA-nya ada. Saya enggak mau komen Mas. Takut belayer beliau. Bisa pesen nih, Mbak. Menunjang. Jangan banyak request marah-marah biasanya. Oke. Terima kasih Mbak Minta. Mbak kacang hijau satu Mbak. Kacang hijau satu Mbak. Oke, lanjut Mas Hendro. Lanjut Mas Hendro, gimana tadi? Untuk itu kan untuk mengantisipasi, kalau yang saya tangkap ya dari Ya. itu untuk salah satunya mengantisipasi penyakit akibat kerja atau PHK, betul kan ya? Tadi pura-pura lahir. biar ngencok gitu kan ya, bener kan ya? Oh, itu salah satu tips dari Mas Hendro ya untuk mengurangi PHK ya. Betul Mas. Terus kalau kita di admin seringnya kan lihat monitor terus Mas. Betul. Sesekali itu mengalihkan pandangan itu loh Mas. Mengalihkan Terus pandangan. sebelah kanan saya. Membantu mengalihkan Mohon maaf Pak Pri. Mohon maaf Pak Pri. Ya Allah. Oke. Maklum Pak Pri, maklum. Maaf. Terus Gitu, Mas. itu di bagian administrasi. Administrasi. Kita ingin tahu yang bagian teman-teman Tuh, di lapangan seperti apa? Yang di lapangan seperti apa Mas Ma'ruf? Ma'ruf gimana? Jadi kalau menurutku ini Mas, K3 di lapangan. Ibaratnya K3 itu kan kalau menurut saya iman Mas. Oh, iman. Kan yang dibilang sama Mas Hendra tadi kan ada yang barang keras sama barang halus. Halus, Berarti oke. baru ya? Yang barang kasarnya itu kita menyiapkan APD kita itu kan termasuk K3 juga ya. Utamanya itu ya? Iya, SOP kita, terus lain-lain lah, menyesuaikan sama pekerjaan kita. Kemudian saya pribadi operator ya, karena ada patrol cek FLM, Iya. penanganan gangguan seperti itu. Lah untuk barang halusnya kita imannya juga perlu juga Mas. Jadi kita pinter-pinter baca selawat, pinter-pinter baca inilah paling nggak punya basic itu termasuk juga sih Mas. Oke. Penting juga. Oke, itu salah satu tips dari Mas Ma'ruf terkait bekerja di lapangan terkait K3 seperti apa? Salah satunya itu ya. Berarti nanti ke depannya bakal ada aspek lain selain kesehatan, Apalagi? keselamatan kerja sama APD itu Spiritual Mas. kerohanian. Kerohanian. Iya. Betul, Karena itu kerohanian itu untuk bekerja itu kita biar bisa tenang. Tenang. Yakin Gitu ya. gitu kan. Tidak ada keraguan-raguan seperti Terutamanya itu. untuk shift malam Mas. Dah. Nah, oke, lanjut lagi Mas Giri. Ini wawasan sederhana ya terkait teman-teman yang di lapangan itu. Kalau di operator tuh peralatan APD-nya itu apa aja sih Mas Ma'ruf? Iya, betul. Terutama di PLTA ya, mungkin kurang lebihnya sama tapi mungkin barangkali ada yang beda. Kalau di Porhos Cirata itu terkait APD-nya tuh ada apa aja sih Mas Ma'ruf? Jadi untuk APD yang digunakan di PLTA itu yang paling utama ada ini Mas, helm. Yang pasti ya helm itu setiap kali kita melakukan pekerjaan di lapangan itu pasti helm nomor 1, terus wear pack dari atas, terus wear packnya juga, terus sepatu safety juga. Itu selain itu juga di telinga, soalnya kalau misal unit operasi itu Mas, posisi di powerhouse itu sangat-sangat berisik sekali. Kebisingan ada potensi kebisingan di situ. Iya, kita meminimalisirnya dengan cara pakai air plug itu tadi Mas. Terus sarung tangan misalnya pada saat melakukan penanganan gangguan. Dan terus juga FLM juga kacamata jika diperlukan kayak gitu. Kalau misal case-nya ada di kita waktu melakukan pengoperasian 20 kV itu kita gunakan yang sesuai sama pekerjaan kita. Berarti pengamanan untuk kelistrikannya. Sarung tangan 20 kV seperti itu. Sepatu 20 kV kayak gitu Mas. Itu ya kalau kalau dari Mas Hendra ini yang saya tanya ini Mas Giri. Beda lagi nih. Beda. Beda pertanyaannya. Sama expert pertanyaannya beda. Oke, siap. Mas, sorry bisa. Oh silakan. bisa dong. Minum. Sangat grogi soalnya Mau Mas minum Ma'ruf dulu. kelihatan banget. Mas Hendra mau minum dulu silakan mau minum Punya dulu. saya Mas. Beda. Pak Pri, mohon maaf Pak Pri. Kalau dari Mas Hendra nih potensi
potensi bahaya yang ada di powerhouse kita itu sepengetahuan Mas Hendro tuh ada apa aja gitu kan. Dan mungkin kan juga menyusun jirak seperti itu ya, kan ada detail-detailnya. Sepengetahuan Mas Hendro sendiri terkait potensi bahaya yang ada di powerhouse apa aja nih? Mas kok beda bro? Loh, sama expert itu. Jangan disampaikan. Nanti saya jelaskan ya, kalau sama expert pertanyaannya Harus advance. Betul. Pertanyaan harus. Iya. Oke, apa aja? Apa kalau friend? Butuh kalau friend. Jadi, mungkin gimana Mas Hendra? Saya shock tadi kok. Jangan gini kan Mas. Minta maaf dulu nggak sama Fabri? Fabri. Jadi gimana Mas? Ya. Pada umumnya lah Mas, pada umumnya. Ya karena lokasi kerja kita kan sebenarnya di situ-situ aja ya. Cuma kan peralatan kita ini dinamis ya. Banyak perubahan peralatan segala macam ya. Otomatis dari situ juga ada perubahan cara penanganan atau standar operasinya ya untuk pengoperasian kan. Ya paling kalau dari saya Mas biasanya itu karena tempat kerja kita yang di powerhouse termasuk salah satu confined space ya. Betul. Iya. Dia kan ruang terbatas ya, kebanyakan kita di ruang terbatas ya. Susah ini. Kritiknya terlalu panjang pada itu. Improve. Pas intinya bingung. Ya saya ini jawab dari sisi operasi aja ya. Betul, dari sisi operasi, Ya, dari sisi operasi. Kalau dari pengoperasian seperti kata Ma'ruf ya paling karena kita di perencana operasi ya salah satu tanggung jawab kami adalah keselamatan dari teman-teman yang di lapangan ya, terutama yang operator kan. Kalau operatornya sekarang itu sudah enak Mas daripada zaman saya sendiri kayak gitu. Mas Ma'ruf ngomong earplug dulu saya earplug beli sendiri Mas. Oh, gitu Mas. Center beli sendiri saya dulu. Yang dikasih wepat, helm pun itu helm dari bekas senior. Beneran Mas. Semakin kesini kan karena Sadar dan kesadaran semakin meningkat gitu kan ya. Jadi kayak ya atau mungkin dulu memang karena keterbatasan anggaran kita nggak ada yang tahu ya Mas ya. Iya. Cuman apa yang saya alami dulu waktu saya masuk operator itu gitu Mas. Jadi kayak helm itu juga helm bekas senior saya. Earplug itu ada tapi waktu itu saya kebetulan beli sendiri Mas. Terus kayak center itu kan padahal tempat kita sebenarnya bukan kategori tempat yang gelap ya, cuma ada beberapa spot itu yang betul ya, penerangannya kurang. Dan kita butuh untuk kayak record ya Mas Ma'ruf ya kayak lihat oli atau apapun itu. Bocoran. Itu saya beli sendiri waktu itu ya karena merasa keterbatasan itu ya. Dan saya butuh waktu itu. Tapi kesini karena kesadaran kita udah meningkat, salah satu yang saya lihat di Render Up ya yang biasa kami lakukan itu melengkapi tools kerja dari teman-teman operator terutama ya. Kayak tools yang memang sudah tidak layak ya waktunya kita ganti. Terus kalau helm kan dari teman-teman ketiga ya helm wearpass, safety itu kan dari teman ketiga. Dan juga saya lihat sekarang juga kayak earplug itu sudah lebih mantap lah. Untuk yang sekarang ya safety-nya ya daripada zaman saya dulu. Ya mungkin kalau ada yang perlu ditingkatkan mungkin dari karena K3 itu sifatnya personal kadang Mas ya, ada maksudnya dari kesadaran orang sendiri. Awareness masing-masing budaya K3 ya. Tapi gitu ya. Buat saya untuk teman-teman operator yang sekarang Mas ya, sepemandangan saya ya mereka sudah cukup taat, sudah taat dan maksudnya kalau mereka ke lapangan pun mereka sudah tahu apa yang harus disiapkan. Ya seperti kata Ma'ruf tadi yang mulai dari sarung tangan atau kalau misal ke tempat yang bertegangan seperti di switchgear 20 kV mereka pun tahu apa yang harus dipakai misal sarung tangan untuk electrical itu ya 20 kV terus sepatunya pun mereka udah tahu harus seperti apa aja. Jadi buat menurut saya sih udah jauh lebih baik ya untuk yang sekarang untuk di unit kita khususnya ya. Berarti dari sisi Render Up sendiri juga sadar terkait kebutuhan di lapangan seperti makanya karena itu maksudnya ke standar operasional prosedurnya berarti Mas Hendra ya? Harus. Yang harus sebelum melakukan sesuatu itu kita harus melengkapi APD semua. Betul. Dan itu juga selalu berkembang ya Mas Hendra. Selalu berkembang dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya juga keilmuan itu semua berkembang. Jadi nggak ada yang pakem. Pakem mungkin dari sisi
budayanya ya, tapi marwah ketiganya, marwah ketiganya pakem betul. Mungkin teknologi apa tuh semakin Sangat bisa berimprovisasi semua ya, sangat Betul. terkait perkembangan teknologi. Betul. Bagus. Mas Danis, siap. kita ini kan dari tadi kita ngomongin terkait di lingkungan kerja terus coba kita tes. Oh, Siapa tahu kuis. ini ada kuisnya. Ada kuisnya. Briefingnya tadi Nggak ada. Ini gini Mas Hendro. Jadi- Karena gini mungkin Mas Hendro, kita sadar bahwasannya Mas Ma'ruf, Mas Hendro ini sudah terlalu expert terkait. Jadi kita mau nanya pun juga udah tahu semua, jawab semua dengan mudah. dengan mudah banget. Sekarang kita coba kuis ya. Iya. Kuisnya sederhana Mas. Ini Sangat cuma sederhana banget. tentang pengetahuan terkait logo-logo terkait rambu-rambu K3. Oh, nggih. Logonya di mana? Logonya ada. Tadi juga saya WA orang. Kalau Saya tidak ada, tahu. saya Saya tidak ada. Kalau saya taunya cuma logo Manchester, Mas. Mau nyanyi sekarang bernyanyi. Ya, itu nanti podcastnya beda. Podcastnya beda, betul. Oke. Podcastnya beda. Kita kasih pertanyaan ke Mas Ma'ruf dulu ya. Mantap. Sederhana. Apa Aduh ini itu? kira-kira bisa di zoom enggak ya ini? Jadi saya punya suatu logo, Mas Ma'ruf jawab ini logonya apa? Nanti kita tampilkan di layar ya juga. Kalau itu menurut saya bahaya kedalaman air. Kedalaman air gimana Mas? Kedalaman air. Kedalaman air gimana? Awas peringatan awas tenggelam. Nah, itu kalau peringatan Oke. kedalaman air salah ya. Pakai garis. Iya, Tahu. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini kita bukan menganggap Mas Ma'ruf tidak tahu apa ya. Tapi Mas Ma'ruf ternyata tahu juga ternyata dari Tahu. gambar Iya. itu juga mungkin memudahkan orang-orang di sekitar itu untuk Betul. apa Betul. artinya itu ya. Betul. Jadi ini tadi pertanyaan tentang Ya. bahaya Bahaya. tenggelam. Kita ke Mas Hendra. Mas Hendra. Mas Hendra ini kayaknya sudah expert. expert. Mohon maaf, ya. Maksudnya itu beda. Mohon maaf, Mas. Jangan. Biasanya kalau Ini apa Mas Hendra? Jangan jawab tapal kuda. Ini ya, ini itu ya. karena gambarnya magnet, Mas ya. Oke. Biasanya kalau kayak gitu itu bahaya medan magnet. Mas. Bahagia itu. Kayak gini aja yang mendadak aja sudah tahu jawabannya. Iya. Yang lebih susah, Mas. Ada, tenang. Nanti yang susah mungkin bisa dilempar ke Mas Hendra. Aduh, ini sebenarnya agak buram, mohon maaf ini, tapi pasti kelihatan lah. Ini maksudnya apa Mas Ma'ruf? Siapa tuh yang jawab? Mas Saya. Ma'ruf coba. Kalau menurut saya itu peringatan awas benda terjatuh. Peringatan Peringatan itu. benda terjatuh. Yakin? Jadi Ada kunci jawabannya. Ada Yakin. kunci jawabannya. Yakin. Benda terjatuh. Iya. Betul. Ini sebenarnya adalah peringatan tentang awas terbentur. Jadi kepala awas terbentur. Jadi ini di atasnya ada tempat Ada itu tempat ya. ya. Jadi yang tadi itu gimmick ya, teman. Pak Pri, mohon maaf Pak Pri. Pri kan nggak tahu. Pak Pri. Terakhir ini Mas Danis ya. Buat Mas Hendro. Tadi tanya yang Mas. agak susah. Pertanyaan tentang ini. Ini apa ini? Pasti bingung kalau Oh, kayak matanya ini, saring. Bukan kayak gitu. Ayo, Saring. apa ini? Coba. Boleh chat GPT? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Anu, Setahunya Mas. aja. Setahunya Mas Hendra ketika lihat gambar ini mengartikan apa? Ini itu karena gambarnya muter-muter Nah. sama kayak pikiran saya. Jadi Mumet. Itu kalau saya bahaya pusaran air kayaknya, Mas. Pusaran air. bahaya. Atau Apakah bahaya betul? angin yang berputar itu apa namanya? Tornado. 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 Puting beliung. Puting beliung. Angin puting beliung. Oke. Oke. Kunci jawabannya untuk hadiah 1 miliar. Ada kunci jawabannya? Kalau friend. Kunci ya. Kunci. Saya bukain dari Google biar nggak salah paham. Lu masih juga nggak tahu toh? Loh, saya kan ngasih pertanyaan. Bebas. Nggak tahu loh. Jawabannya ini. Hati-hati mesin penyala. Iya, maksudnya yang Ini Yang kesedot itu loh, Mas. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan berputar. Betul. Iya, nyedot itu loh maksud saya nyedot. Pada intinya dari tebakan sebenarnya kita bukan Nggak ada yang salah ya. nggak ada yang salah nggak benar. Iya, Ini kita betul. menambah wawasan. Menambah wawasan. Karena kita juga nggak tahu. Apa juga kita Saya sama nggak menambah beda. wawasan. Oke.
Wah, apa? podcast sampean bebas ya. Terserah kita. Yang penting kan nama judul kan kepo. Kita kepo semua. Untuk menambah pengetahuan kita seperti itu. Mas Denis, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang dengan berdua expert. Seru sekali ya. Seru banget. Luar biasa. Apa mau lagi kita ngobrol lagi? Mohon maaf. Jadi yang bisa kita tahu adalah banyak pengetahuan juga buat kita. Ya, terkait betul. Bagaimana pekerjaan di rental op dan juga di operasi ya Mas Giri ya. Menambah wawasan luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Sudah kita akhiri ya. Kita sudah akhiri, sudah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Enggak sampai kok muter-muter closing ya. Enggak ada. Ya kan gitu. Iya, memang Karena gitu. harus pas, jadi harus tak tambahin. Iya. Tak tambahin biar pas, oke. Baik, untuk yang lain teman-teman di bidang lain, jangan hindari kita, nanti akan kita tulis satu-satu untuk bisa duduk di kursi panas Kursi ini. panas. Tenang, kita ada minuman nanti. Jangan khawatir haus, oke? Baik, sampai jumpa kembali Sampai lagi jumpa di kembali. episode 3 Kepo. K3 K3 Podcast, Podcast. safety itu wajib, keselamatan itu pasti. Terima kasih semua.